Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Arda Andika Pradana. Jadi dalam video kali ini aku bakalan share kepada teman-teman 5 kesalahan fatal dalam melakukan push up yang masih sering kita lakukan. Tonton video ini sampai habis dan aku jamin teman-teman bakalan dapat banyak informasi tambahan mengenai olahraga yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Kesalahan pertama yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan push up adalah posisi saat awal melakukan push up. Kita tahu bahwa saat posisi awal melakukan push up itu kita melakukan posisi full plank. Oke, langsung aja kita contohkan supaya teman-teman bisa ngerti ya. Posisi awal adalah posisi full plank ya. Pantat tidak boleh terlalu turun dan juga tidak boleh terlalu naik. Jadi posisinya harus lurus antara kepala sampai dengan ujung jari kaki. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah posisi kedua tangan kita itu tidak boleh membuka dan juga tidak boleh terlalu tertutup, tapi harus sejajar menghadap ke depan ya. Jadi kita lakukan dulu dari posisi full plank ya. Kedua jari kaki itu jinjit ya teman-teman. Jadi kedua jari kaki itu dalam posisi yang jinjit. Oke. Selanjutnya adalah posisi punggung kita itu membentuk hollow body ya. Jadi tidak seperti ini, tapi kita membentuk hollow body. Nah, baru setelah ini kita bisa melakukan push up. Oke, itu adalah yang perlu teman-teman perhatikan pertama kali. Kesalahan kedua yang harus teman-teman perhatikan pada saat melakukan push up adalah posisi lengan kita. Kita tahu bahwa push up itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu melatih otot dada, melatih otot bahu bagian depan, dan juga melatih otot triceps ya. Kesalahan yang aku maksud adalah pada saat melakukan push up itu biasanya kita masih membuka lengan kita lebar seperti ini teman-teman. Nah, ini memang lebih ringan untuk dilakukan, tetapi apabila kita sering melakukan ini itu bisa terjadi cedera pada bagian bahu ya. Pada saat kita melakukan push up itu posisi lengan kita itu jangan terlalu lebar ya teman-teman. Jadi paling tidak segini itu udah maksimal. Nah, aku mau kasih tahu nih, apabila kita melakukan push up dengan posisi lengan yang rapat dengan badan, itu sebenarnya lebih melatih ke otot triceps. Tetapi apabila posisi lengan kita agak terbuka sedikit, itu lebih melatih ke otot dada ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini lebih melatih ke otot triceps apabila kita melakukannya dengan posisi lengan yang rapat dengan badan. Nah, kalau agak terbuka itu lebih ke otot dada. Nah, jadi nanti apabila teman-teman ingin melatih otot triceps, tangannya bisa dirapatkan. Apabila teman-teman ingin melatih ke otot dada, itu lengannya bisa sedikit dibuka. Oke teman-teman, karena suasana di sini sedang hujan, jadi kita pindah ke outdoor ya teman-teman. Kita akan langsung bahas ke kesalahan yang ketiga yang sering kita lakukan adalah kita tidak mengatur nafas dengan teratur ya. Jadi pengaturan nafas ini penting banget untuk teman-teman yang sering melakukan latihan di gym maupun latihan kalistenik, karena pengaturan nafas ini juga berperan penting dalam metabolisme tubuh kita ya. Teruntuk juga untuk latihan push up itu kita juga harus melakukan pengaturan nafas dengan benar ya. Jadi gini teman-teman, pada saat kita posisi di atas itu kita tarik nafas ya. Lalu pada saat kita gerakan ke bawah itu kita buang nafas secara perlahan. Nah, pada saat naik kita tarik nafas lagi. Nah, seperti itu ya. Pengaturan nafas ini juga bisa menambah repetisi kita teman-teman. Jadi misalnya kita hanya bisa melakukan 10 repetisi, tetapi apabila teman-teman sudah bisa mengatur nafas dengan teratur,
itu pasti bisa melakukan lebih banyak daripada 10 repetisi ya. Jadi nafas ini juga berfungsi untuk mengisi tenaga saat kita melakukan latihan, terutama juga latihan push up. Kesalahan keempat yang harus kita perhatikan dalam melakukan push up ini juga sering dilakukan oleh diri saya pribadi, yaitu dalam melakukan push up kita tidak melakukan secara full range of motion atau gerakannya full dari atas sampai bawah ya teman-teman. Kebanyakan kita hanya melakukan setengah gerakan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Harusnya itu kita melakukan secara full gerakannya dari atas sampai bawah dengan tetap memperhatikan hollow body posisi ya. Nah, ini sampai bawah. Ya. Repetisi yang banyak, tetapi apabila gerakan kita hanya setengah, itu percuma teman-teman. Kita lebih baik melakukan dengan repetisi yang cukup, tetapi dengan gerakan yang baik, dengan gerakan yang benar, dengan full range of motion. Tetapi juga tergantung tujuan kita ya teman-teman. Apabila kita hanya ingin melatih power, apabila kita anak bela diri, itu juga bisa sebenarnya melakukan dengan gerakan yang cepat. Tetapi apabila untuk pembentukan otot, untuk pembakaran kalori, itu lebih baik kita lakukan secara full range of motion. Kesalahan kelima atau kesalahan terakhir adalah untuk teman-teman yang masih pemula ya. Untuk teman-teman yang belum pernah melakukan push up, itu jangan memaksa langsung melakukan push up secara full teman-teman ya. Karena apabila teman-teman belum pernah melakukan push up secara full itu sebenarnya sulit teman-teman, dan itu bisa menyebabkan cedera di bagian bahu kalau teman-teman belum terbiasa. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih pemula, lakukan dulu wall push up atau push up di tembok ya. Jadi kita menggunakan tembok sebagai alat untuk melakukan push up. Untuk teman-teman yang masih pemula, lakukan dulu wall push up atau push up di tembok. Contohnya adalah seperti ini. Apabila teman-teman sudah terlalu ringan melakukan wall push up, teman-teman bisa melakukan yang namanya incline push up. Aku akan berikan contoh kepada teman-teman bagaimana cara melakukan incline push up ya. Jadi kita memerlukan bangku atau benda apapun yang berbentuk kubus yang bisa untuk kita melakukan push up. Nah, setelah teman-teman bisa melakukan itu lebih dari 12 repetisi dengan kualitas gerakan yang bagus, teman-teman baru bisa mencoba push up di tanah ya. Oke, itu adalah 5 kesalahan fatal dalam melakukan push up yang bisa aku share kepada teman-teman semua. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman tidak salah lagi dalam melakukan push up di rumah ya teman-teman. Kita tahu bahwa hanya dengan melakukan latihan push up itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Mulai membentuk otot dada, membentuk otot triceps, membentuk otot bahu, membentuk otot perut, dan juga bisa membentuk otot kaki bagian depan. Jangan sampai manfaat yang harusnya kita dapat, kita malah mendapatkan cedera karena dalam melakukan push up kita masih sering melakukan kesalahan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan yang paling penting teman-teman share video ini ke teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, Arda Andika Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.